Halo semuanya, selamat datang di The Lazy Gadgets dan hari ini kita akan membahas smart home lagi. Dan kali ini karena gue udah sering bahas smart home, harusnya kalian udah tahu gambaran dari cara guna smart home sendiri, di mana kalian tuh mengkoneksikan IoT kalian, Internet of Things seperti lampu, webcam, pintu, sampai nanti ada hordeng nih di belakang nih, itu ke internet dan kalian bisa kontrol dari mana aja. Cuman memang banyak masalahnya itu adalah kalian perlu satu router khusus buat mengkoneksikan hal itu, karena dia itu cukup memakan slot yang ada di router kalian gitu, apalagi pakai extendernya TP-Link kan biasanya cuma bisa 8 device, jadi kalau ada 8 lampu otomatis handphone kalian nggak bisa connect lagi. Oke, di sini dari Akome gue dapat ada lampu yang cukup standar yaitu 9 watt dan 12 watt. Ini udah bisa dibilang factory standar lah yang selalu ada, dimana isinya ya sudah pasti lampu doang. Nah, kalian dapat lampu deh, ya kan? Ya tentu saja bisa RGB, punya beberapa macam mode kayak music, dia bisa ngikutin musik, warna dan segala macamnya. Jadi yang pengen banget gue bahas adalah pintu sama hordengnya, karena pintu gue pernah bahas sekali, cuman kali ini gue udah tahu kurang lebih apa yang perlu dibahas, dan hordeng ini pertama kalinya. Jadi untuk yang lampu ini gue rasa gue nggak akan bahas terlalu banyak. Kurang lebih gue rasa ini akan sama banget dengan apa yang pernah ada. Ya pastiin aja kalian download aplikasi Akome sendiri, terus ada E27 ini apa sih porosnya, biasanya ini akan berguna nih kalau kalian nyari lampu, karena yang IKEA itu porosnya lumayan kecil. Nah, jadi kalau ditaruh di sini, aku nggak mau masuk ya. Bentar, aku putar dulu. Nih, kalau gue putar, gue nyalain, terang banget. Nah ini yang 12 watt, seterang ini. Yang 9 watt itu, nah itu dia lagi mode reset biasanya buat connect. Yang 9 watt tuh sekecil ini. Kurang lebih sama, cuma beda keterangan doang. Jadi kalian tinggal buka aplikasi Akome, kalian search, add device, kalian search, biasanya dia akan langsung muncul, di connect, cepet juga ya kan. Ini connect, udah bisa ganti warna, terang banget ya sebelah gue ya. Agak mengganggu mata gue gitu. Masih connect, oke. Sambil kita bahas yang lain, yang 9 watt, oke. Harusnya bisa dimasukin ke Google Home juga, jadi harusnya bisa ngeset untuk masalah suara dan segala macam ya. Oke, ini udah connect. Menunya itu kurang lebih seperti ini. Bentar ya. Internet kantor lagi lemot, jadi dia agak lama gitu untuk connect. 100% dan nah, kalian bisa ganti ke warm, bisa ganti ke putih. Dia tuh lumensnya itu 1050, terus ganti ke warna, kita ganti biru aja biar Akome, ada scene-nya juga, night, rest, walking, music. Halo, nah itu berubah ya, standar ya, jadi gue nggak akan terlalu fokus sana. Kedua, CCTV, ini CCTV yang bisa rotating 360, cuman dia ada porosnya gitu loh. Ada blokernya, jadi kalau bisa putar 360 cuma harus berputarnya begini, nggak bisa seamless muter terusan ya. Kalau kepala burung hantu kan bisa ya 360 langsung ya, nggak ada tulangnya gitu kan. Dalamnya kalian dapat CCTV, ini tadi gue udah connect jadi biar nggak terlalu lama. CCTV, terus dapat kabel, nih dapat kabel, dapat adaptor, dan dapat ini bagian kalau kalian tuh mau taruh dia di dinding. Cuman pastiin kalau kabel USB itu power dianya panjang, sama ada colokan di sekitar situ, ada stop kontak. Kalau enggak ya susah gitu, akan terlihat kabelnya dan membuat rumah kalian tuh tidak estetik. Gue keluarin, gue pasang dulu biar cepet. Oke, gue udah punya colokan di bawah jadi bisa cepet. Cara connect-nya juga simple. Kalau ngomongin CCTV, kalian cuma perlu nyalain, belakang ada tombol reset, dan nanti dia akan ngeluarin suara. Habis itu kan tinggal ngarahin handphone kalian, nanti dia ada QR, kalian arahin ke atas, ke depan apa CCTV-nya, nanti ada suara lagi, itu berarti udah bisa connect. Nih, ini gue udah nyalain untuk CCTV-nya. Device-nya offline. Ini nggak colok kah? Nah, udah, baru nyala. Oke, Akome Smart Camera, device-nya masih offline. Ini kenapa masih offline? Apakah dia terreset? Sebentar. Apa yang terjadi di sini? Gue reset, gue refresh. Oke.
Oke, ini udah nyala. Nanti kalian akan bisa melihat David ya di depan sana sedang syuting. Seperti tadi, internet masih halu. Nah, jadi karena dia 360, kalian tuh bisa putar ke kiri ke kanan. Kalian tinggal swipe aja. Tuh, kalian akan lihat kalau kameranya bergerak. Kenapa tadi internetnya lebih aman ya? Tadi gue lagi sebelah, internet lebih aman. Ini bisa berputar, terus bisa putar lagi. Ini bisa berputar, terus kalau mau ke David berarti gue naikin. Itu ke bawah, mohon maaf. Nih, naikin dan ya di situ ada David. Ya, kalian bisa ngeliat. Bahkan kalian bisa ngobrol juga. Di sini ada speak, ada screenshot. Cuman kalau gue ngobrol, karena dia sama-sama mic ketemu mic, dia pasti jadi yang biasa tau gak sih IG Live tuh ngeung ya, kurang lebih seperti itu. Tapi itu bisa dilakukan. Ada alarm juga, jadi kalian bisa playback juga, tempat taruh SD card-nya nggak ada, jadi semuanya itu cloud storage harusnya. Dah. Next, kita ngebahas pintu. Jadi kotak pintunya yang gede ini. Cuman gue nggak nunjukin barangnya di mana-mana aja, karena menurut gue akan terlalu lama video ini. Dan gue nggak ngasih kalian tutorial masangnya juga, karena masang pintu smart lock itu bukan sebuah hal yang mudah. Perlu tukangnya langsung, spesialisnya langsung. Bahkan kemarin nyokap gue di rumah sempat minta tukang-tukang pintu yang di toko-toko bangunan. Mereka beberapa juga agak susah. Jadi biasanya kalau bisa minta rekomendasinya langsung dari si brandnya sendiri. Kayak Akome, coba chat Akome-nya bilang ada jasa buat masang nggak. Nah, kalau mereka ada akan jauh lebih gampang karena mereka tahu ukuran dan segala macam dan bla bla blanya. Kalau coba pasang sendiri akan susah karena kalian akan ngerusak pintu kalian sendiri doang. Bener. Di sini ada quick user guide yang sangat tebal, bisa dibaca, semuanya udah lengkap banget di sini. Tadi gue so asik nggak baca dulu, tapi yang pasti di sini kalian udah tahu kayak masuk ke menunya gimana. Dari menunya kan semuanya main angka dan kalian harus nyanyi berdasarkan suara yang kalian dengar. Karena ini kan ada suaranya. Nah, itu kayak settingan dan segala macam itu udah ada di sini sebenarnya. Kayak tambah fingerprint, kartu, hapus fingerprint, nambah passcode dan lain-lain. Nah, kalian tuh akan selalu dapat penggaris-penggaris seperti ini buat mengukur pintu kalian. Jadi ini tuh bagian untuk ketebalan biasanya, di sini untuk bagian di antara pintu ini. Terus kalian juga di sini sudah dapat satu kartu RFID. Biasanya kalau pakai handphone Vivo ini bisa di copy harusnya RFID-nya. Jadi kan bisa tap smart door pakai pintu. Karena pakai tap smart door pakai pintu, tap smart door pakai handphone. Karena kan kalau kita lihat rumah-rumah milenial, most of them itu semuanya udah pakai smart lock. Nanti pintunya di sini, gagang dan segala macamnya. Dan di sini kalian dapatlah kayak pretelan-pretelan untuk mengkoneksikan pintu dan lainnya. Ini harus dibor ke dinding. Ini buat besi penahannya, ini buat bagian dalamnya biar nggak rusak. Oke. Sama dapat kunci 2 in case pintu kalian habis baterai. Nah, itu doang sih kelengkapannya. Karena gue akan membahas hal-hal yang harus kalian perhatikan kalau kalian membuat sebuah smart door, memasang sebuah smart door. Nah, di sini kalian lihat ini ada bagian depan dan bagian belakangnya. Dan di tengah-tengah itu adalah bagian pintunya. Oke, bagian dalamnya itu adalah bagian yang nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diklik. Dan ada lock doang. Ini bisa lock. Jadi locknya itu sampai 4 ya kalau kalian lihat ya. Tuh, ini 1, 2, 3, 4 untuk menahan. Jadi akan sangat-sangat aman rumah kalian. Terus kedua, bagian belakang ini ada back door yang bisa kalian buka. Bentar, ini agak keras. Jadi ini nggak mungkin bagian luar karena ini baterainya di sini. Nah, ini bisa dibuka. Kalian lihat baterainya itu ada 8 biji berapa nih? A2 ya? A2 apa A3 sih? A3. 8 biji A3. Beberapa brand tuh pakai 4. Jadi harusnya secara tahan baterai, tahan lebih lama, dan saran dari gue beli baterai yang bisa di-charge saja, jadi kalau habis tinggal ganti. Dan kalau habis baterai nanti kalian bisa pakai power bank colok ke bawah untuk emergency sementara, atau seperti yang gue bilang tadi pakai kunci kalau emang kalian bawa kuncinya. Tapi kan apa gunanya pakai smart door kalau ada kuncinya. Oke, terus bagian depan terlihat sangat minimalis, sangat estetik. Sayangnya ada tulisan Akome di sini, harusnya diperkecil aja agak kelihatan gitu kalau ini Akome. Tapi ini gede banget, jadi pastikan pintu kalian tuh cukup besar, kalau nggak terlihat kayak gede sebelah. Di sini ada tombol bell. Mana nih? Nggak boleh mau diklik ya? Nah, itu ada tombol bell. Ada fingerprint scanner di sini. Tadi gue udah masukin, tapi gue lupa tangan yang mana, kayak yang ini. Jadi ya udah nanti aja. Nggak. Yang penting kalian tahu nih fingerprint scanner.
Terus di sini bagian kartu tadi buat tap kartu. Terus kalau kalian mau, ini kan udah kebuka ya pintunya. Nah, kita ulang lagi. Seperti biasa password kita 71717S ya. 7171775 ya. Nah, kebuka. Kalau buka otomatis turun. Kalau kalian lock, angkat ke atas otomatis ke lock. Jadi ini dari sini yang bisa buka kan, atas juga bisa ngapa-ngapain. Nah, kita ulang lagi. Mana tadi? Agak susah ya. Nah, Authentication failed. kok salah? Authentication failed. Oke, bentar. Kayaknya tadi ada yang kepencet. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan melihat bagian dalamnya karena tidak ada pintu di sini, lebih mudah untuk saya untuk menjelaskan bagian dalamnya. Oke, yang pertama adalah bagian ini. Bagian ini pastikan berlawanan arah dengan pintu. Iya, tergantung pintu kalian sih, tapi yang penting itu sebenarnya adalah bagian lock bawah dan tiang tengahnya masuk bagian sini. Ini juga kalau pintu kalian di arah sebaliknya, contoh kan ada pintu yang dalamnya itu yang ini kan. Itu bisa kalian buka strobe-nya, ini bisa kalian puter. Jadi sesuai dengan daun pintu kalian. Terus di bagian sini ada konektor untuk ke pintu satunya lagi. Jadi ini buat ngasih power ke depan. Dan yang penting adalah, yang harus kalian perhatikan adalah di bagian L dan R ini. Jadi di bagian L dan R ini yang menunjukkan gagang pintu kalian tuh ke arah mana, dan ini tuh ada skrup-nya, ada skrup minus di sini. Nah, ini nanti kalian bisa buka, dan kalau kalian buka, ini bisa kalian puter ke arah sebaliknya, dan kalian bisa lock. Jadi itu doang yang perlu diperhatikan, dan ini yang arah arrow bawah, ini harus, apa sih bahasanya? Berlawanan. Sebenarnya semuanya kalau kalian mau baca, itu di manual booknya udah ada. Cuman saya tahu Anda pasti malas baca, jadi saya memberikan beberapa hal-hal penting aja yang perlu kalian baca. Dan kalau pintu kalian dibuka secara paksa, itu ada alarm yang akan bersuara dan agak ganggu. Tapi gue nggak tahu cara matiinnya. Sabar, di tombol yang ini. Nah. Ini akan bersuara dan berarti pintu kalian lagi dipaksa buka. Dan sekarang gue nggak tahu cara matiinnya. Dah, kurang lebih seperti itu. Oh, untuk aplikasi, gue lupa bilang. Untuk aplikasi sendiri, gunanya apa? Itu untuk ngelihat user-user yang ada di kalian daftarin di sini. Terus gunanya selanjutnya itu ngelihat siapa yang keluar masuk. Jadi ketahuan user ini keluar jam berapa, masuk jam berapa, itu bisa ketahuan. Jadi kalau anak kalian keluar buat clubbing malam-malam tuh ketahuan. Sorry ya anak-anak muda di bawah saya sedang merusak kebahagiaan kalian sekarang. Terus itu bisa bikin temporary password. Jadi kalau ada tamu datang, kalian bisa temporary password, dia bisa pakai tanpa dia harus tahu password utama dari rumah kalian. Terus di sini settingannya yang tadi gue bilang yang agak panjang tuh. Nih. Oh, itu nggak ada. Nah, nanti di sini tuh kalau kalian pakai, ini kan gue pakai general user ya. Kalau administrasi nanti dia ada 1, 2, 3 untuk tambah akun, clear account, buat connect ke setting itu tuh di bagian 3 sama 1 itu buat pairing atau reset dan segala macamnya. Nanti nomor 5 dia tuh nomor 5 dia itu bakal ngeblink karena itu nggak ada di buku manual. Nanti kalau masih nggak jelas tanya aja di komentar, nanti gue coba jawab. Atau gue coba bikin tutorial pendeknya. Oke. Selanjutnya ada smart curtain, ini agak gede ya, jadi gue nggak tahu apakah akan masuk sepenuhnya ke frame kamera. Ini gede banget, dan kenapa nggak ada hordengnya? Karena susah untuk menjelaskan kalau ada hordengnya, dan kabelnya pertama ini sependek ini. Saran dari Sony tadi katanya dipotong aja kalau mau pakai di rumah, biar bisa agak jauhan dari jendela kalian. Oke? Ini karena pendek, jadi gue udah siapin stop kontak di bawah untuk hal-hal seperti ini. Sama ini gue juga nggak lagi ngasih tutorial masang, tapi lebih ngejelasin beberapa hal penting yang nanti akan membantu hidup kalian. Di sini ada baterainya untuk powernya, gede banget memang, jadi tolong dikondisikan saja nanti kira-kira yang terlihat estetik tuh di bagian mana di rumah kalian. Terus kegunaannya sendiri itu lebih ke menggeser ini, buka tutup.
yang tentu aja akan sangat berguna karena kalau dari aplikasi sendiri kalian bisa mengatur kira-kira mau jam berapa terbuka dan jam berapa tertutup. Jadi kalau anak kalian sekali lagi susah untuk bangun di pagi hari, jam 7 bukalah jendela dia dan otomatis dia akan terbangun karena keganggu sama silaunya matahari. Nah, kalau untuk urusan panjang ya, ini tuh bisa dipanjangin, kalian tuh perlu ngebuka lock yang ada di bagian bawah ini. Ini ada tulisannya. Apa sih namanya? Track length adjustment. Ini bisa kalian agak tarik. Nah, itu otomatis itu bisa dipanjangin ke arah sana. Cuman obengnya itu obeng sebelah lu. Nah, kebetulan tadi gue ngebawa obeng ke bawah. Oke. Jangan dibuka sepenuhnya karena dia itu emang cuman ngelusin doang. Ya kalian cuma perlu buka dikit. Ini kalian bisa tarik. Tariknya itu benar-benar panjang banget ya. Ya, tariknya itu bisa sampai yang segini. Kalau nggak salah ini 4,3 meter. Jadi ada dua versi, ada yang 3 meter, 4,3. Dan ini kan kelihatan nih, nah dia itu dari boxnya sendiri, dia udah nyiapin ini penutup buat kalian tutup, jadi tetap kelihatan putih, nggak ada kelihatan kabel-kabelnya. Terus kedua, sedikit tips juga mungkin karena kalian banyak goyang-goyangin, dia kan ngesing, dia nggak ngesing kan, jadi kayak nih, dia agak panjang pendek begini. Nah itu di sini ada bagian klik, ini tuh untuk narikin si alatnya ini, bentar, ini bergerak tuh. Nih, kalau dia turun nih, contoh begini, nah kan nggak ngesing kan, nggak ngesing sampai ujung, itu kalian tahan di sini dan kalian dorong ke atas. Tuh, otomatis dia udah sesuai di tempatnya. Dia kan bisa atur seberapa gede jendela kalian, diatur saja. Dan untuk pengaplikasiannya ada dua, either kalian mau pakai smartphone. Smartphone-nya juga tadi gue bilang dia cuma buat buka tutup sama atur berapa persen. Nih, bisa di pause, jadi dibuka lagi. Dan kalian bisa berapa persen kalian bisa tarik juga, kayak mau 60% doang, 70%, itu silahkan diatur sendiri saja, tergantung penggunaan kalian. Saya baru pertama kali mereview curtain, jadi agak susah buat dikasih lihat ke kamera. Terus dia juga punya remote. Jadi kalau kalian emang nggak mau connect ke aplikasi dan segala macamnya, pakai aja remote untuk tarik, tutup, sama ngebuka, sama pause di tengah. Ya. Jadi harusnya itu aja yang bisa gue kasih tahu tentang Akome ini. Harganya semuanya bakal sesuai nanti setiap gue ngomong akan keluar harganya. Karena beberapa tuh memang belum ada harganya. Di sini gue nggak pakai hordeng buat ngasih lihat. Tapi nanti yang pakai bakal Sony. Kalau Sony nggak pakai mungkin akan disimpan sampai kantor baru tahun depan. Karena di sini tipe tirainya itu yang kayak di film-film detektif gitu loh, yang harus diputer gitu loh. Yang Venetian something gitu. Jadi kita nggak pakai tirai yang kain gitu, jadi di sini nggak kepake juga. Makanya mari disimpan saja atau nanti Sony yang pakai. Oke, gua rasa itu aja yang bisa dijelasin. Semuanya oke. Favorit gue ini sih karena ini menarik banget. Gua nggak nyangka dia bakal bisa semenarik ini, sih tarik sampai setinggi ini ya. Dan juga pintunya look estetik, cuman emang agak gede aja. Jadi balik lagi kalau pintu kalian nggak sebesar itu ya mungkin bisa dipertimbangkan yang lain. Tapi kalau pas dan kalian suka dengan desainnya yang minimalis, sangat fingerprint magnet karena dia sangat-sangat glossy di depan sana, ya silahkan ditentukan saja pilihan kalian. Gua rasa itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.